Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita masih diberi kesempatan untuk ada di virtual Zoom ini. Ya, teman-teman, pada siang hari ini kita sudah datanglah tamu istimewa kita, Ibu Olivia Cindy. Ini bintang film sinetron ini. Apa kabar Bu Cindy? Olivia, Bu Olivia mana nih? Kok enggak dibuka Cantik. kameranya? Halo, Ibu Halo. Olivia. Oke, Ya, Pak. bisa dibuka kameranya. Nah, on cam semua. Oke, luar biasa. Mana? Ibu Monica ada Siang. sini. Luar biasa, Bu Monica. Apa kabar, Bu Monica? Ibu Olivia, ini dia sudah muncul ya. Oke, teman-teman yang sedang menyaksikan pada siang hari ini di YouTube bisa di-share ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya agar supaya lebih banyak orang diberkati dan lebih banyak jiwa-jiwa yang dijangkau. Oke, alright, Ibu Olivia. Oke, sebelum mulai acara podcast ini saya ajak untuk berdoa ya Bu ya. Mari kita tunduk kepala. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini kita berjumpa kembali di podcast testimoni kompak siang hari ini untuk mendengarkan kesaksian pribadi dari Ibu Olivia dari Surabaya. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami untuk bisa berbagi di dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan agar hambamu Ibu Olivia dari Surabaya bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan izinkanlah Ibu Olivia untuk menjadi narasumber untuk berbagi bagaimana Ibu Olivia mengalami Kristus secara pribadi, mengalami secara ilahi, dan biarlah nanti saat ini kami bisa belajar dan ambil bagian dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat yang dunia ini semakin lama semakin jahat. Jaga hati setiap kami, jaga lidah hambamu ini agar apa yang kami sampaikan dan kami dengar dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua orang yang hadir di virtual Zoom siang hari ini maupun pada teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah lewat YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan, urapi setiap kami dengan roh kudus-Mu, terutama Ibu Olivia pada siang hari ini biarlah segala perangkat yang kami pakai mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Alright, amin. Sebelum kita tanya-tanya banyak ya tentang kehidupan Ibu Olivia ini. Ini nggak cocok lah masuk di sini nih. Bintang film ini kenapa ada di sini? Nah, ini orang pada bertanya, bintang film siapa yang saya undang nih? Dari Surabaya. Oke, oke. Saya selalu diingatkan bahwa tujuan podcast YouTube channel ini ya, satu memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dua menjangkau jiwa-jiwa baru, ya, sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih ya. Semua sudah on cam ya, semua sudah on cam ya. Jika tidak berkepatan dan jika keadaan memungkinkan agar kesannya Ibu Olivia ini mahal ini, bintang sinetron yang mau hadir di sini. Ini ya, kita semua bercerita dengan Ibu Olivia ya. Jika ada yang mau bertanya, bertanya dengan sopan lah ya, dengan Ibu Olivia ini. Mahal ini. Ya kita pertanyaan dengan mendidik, memberkati, biar lebih banyak orang diberkati melalui YouTube channel ini. Kita kembali ke Ibu Olivia. Inilah saatnya Ibu Olivia, kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Olivia yang luar biasa. Ya, Ibu Olivia bisa memperkenalkan secara singkat ya, mulainya dari latar belakang ya, dari awal ya. Ya, kenapa ada di sini? Okay, alright. Let's begin now. The time start now. The floor is yours. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya pernah tinggal di Semarang.
Nah, di situ ada sesuatu hal karena saya tinggal sama apa ya dibilang suami atau gimana gitu ya. Nah, di situ ada apa kayak kasus KDRT gitu. Nah, di situ waktu awal menikah jadi sering terjadi seperti itu. Satu saat saya tidak kuat. Nah, di situ otomatis saya minta perlindungan karena di situ di Semarang tidak ada sanak saudara. Nah, di sana akhirnya saya setengah apa tuh jam setengah 12 malam saya lari ke kantor polisi. Nah, di situ singkat cerita polisi pasti kan tidak apa tuh hanya menerima mentah-mentah aduan itu. Maka mereka rujukan saya ke rumah sakit untuk divisum. Nah, di situ sudah akhirnya saya kembali sudah mendapatkan visum itu ke kantor polisi di situ. Nah, di situ polisi tanya, ini sudah malam Bu, sekitar jam 2 malam. Ibu Loh, mau kemana? jam 2 pagi ya? Oh, Oh, oke. oke ya jam 2, ya jam 2 pagi. Hmm, Nah, di oke. situ akhirnya apa itu di saat saya eh, menerima pertanyaan-pertanyaan dari polisi, di situ ada 3 intel, terus 4 polisi. Jadi rekene Jawa Timurnya itu bilang 7 polisi itu laki-laki semua ya. Hmm, Nah, di situ ya di situ apa tuh secara audible itu Tuhan langsung ngomong, tinggal di apa tuh Eyang Monica. Waktu itu hmm, eh, Tuhan itu bilang Eyang Wahyo, Eyang Wahyo. Tapi dalam hati saya tuh gini, duh orang kok siapa sih yang berisik ini ngomong gitu ya. Karena saya fokus dengan pertanyaan Pak Polisi gitu. Terus gitu, Eyang Wahyo selalu ngomong itu seperti ya kayak kita ngomong audible gini. Udah. oke. Terus habis gitu polisi kan otomatis lihat loh, anak ini kok diajak ngomong kok nggak fokus gitu. Terus habis gitu seolah saya bilang gini, di Eyang Wahyo itu siapa? Eyang Monica. Terus habis gitu Eyang Wahyo itu namanya suaminya gitu. Eh, dia itu siapa? Dia itu orang gereja gitu. Orang gereja yang apa? Yang selama ini berteman dengan saya gitu. Nah, di situ tinggal cerita, akhirnya polisi itu bilang sama saya apa itu ke sama satu polisi ini namanya yang polisi Basarnas itu. Jadi eh, yang ditugaskan untuk mendampingi saya bilang gini, Pak, tolong ya antar ibu ini sampai diterima sama Eyang Wahyu atau Eyang Monika ini, gitu. Akhirnya singkat cerita saya diantar. Waktu itu jam 4 pagi. Nah, kebetulan Eyang Monika itu ada di rumah gitu kan jam 4 pagi beliau doa pagi gitu loh. Nah, udah akhirnya Oli ketok-ketok terus habis gitu ya namanya waktu itu ya kalut bagaimana bagaimana gitu Ya, terus habis sebentar. itu Sebentar, Bu Olivia. Bu Olivia memang dari keluarga Kristen kan, pertamanya. ya nah, Oke. Menikah dengan orang Kristen juga kan pastinya ya. penatua Penatua gereja ya. ya Ya, oke. Penatua gereja. Apa yang Ibu Olivia rasakan doh? Saya kan anak Tuhan. Kenapa jadi saya ada banyak problem? Kenapa? Nggak mengeluh sama Tuhan. Ada apa Tuhan? Saya salah apa? Saya nggak pernah neko-neko. Saya nggak pernah bunuh orang. Kok saya dapat problem seperti ini? Apa nggak pernah berpikirin seperti itu? Silakan. ya saya kan namanya yang beda pendapat kan biasa gitu ya tapi kalau Iya, beda pendapat terus disertai dengan kekerasan itu KDRT. saya tidak terima. Iya, Itu enggak terima. Dan itu kan iya. dilakukan lebih dari 1 kali. Oke, 1, 2, 3 itu saya yang minta maaf gitu. Mungkin orang Semarang itu bilang koplak ya toh sudah digituin malah minta maaf gitu ya. Nah, tapi karena yang ngikuti ajaran Tuhan Yesus lah gitu ya. Tapi yang keempat ini kan benar-benar saya enggak kuat gitu. Nah, di situ ya udahlah, saya enggak mau berpikiran seperti yang Bapak itu. Tapi di sini saya benar-benar ketemu Tuhan. Nah, begitu saya polisi sampai mengantar sampai saya diterima sama yang mau nikah itu, terus habis gitu saya tinggal di yang mau nikah selama 1 bulan gitu. Oke, sebentar, Jadi sebentar. Jangan terlalu cepat ya.
Saya mau tanya, pasti ada pemicunya dong. Ada KDRT, ada pemicunya ya. Tapi kan sudah berlangsung 3-4 kali. Apakah Ibu Olivia nggak berusaha konseling sama sama mungkin pendetanya atau siapa lah sebelum ke polisi ini? Sebelum ini sudah terlanjur jauh nih ke polisi. Harusnya kenapa nggak pernah ada kepikiran, saya mau konseling sama pendeta saya atau gimana? Pernah nggak? Atau Ibu Gembala? Sudah, sudah. Ah, Itu kan gembala itu selalu membantu. Intinya tuh gembala tuh ya memahami apa itu kan oke, di dalam pernikahan baru ini, apalagi kan umur suami saya itu waktu itu 63, kan saya 40, kan terpaut jauh gitu. Sebenarnya dan saya tuh mau memahami untuk apa kayak beda pendapat atau bagaimana itu kan ya paham lah saya gitu. Apalagi pernikahan itu kan 10 bulan. Jadi kan nggak bisa seiring waktu cara pemikirannya, cara apanya itu ya saya paham gitu. Ya sebatas gembala itu selalu nasihatnya seperti itu aja gitu. Nah, tapi kan saya nggak sukanya yang seperti itu. Nggak tahu mungkin ya karakternya dia atau bagaimana gitu. ya. Udah, Apakah Pak Gembala nggak pernah manggil si si suami itu untuk ya eh, dikonselingkan, didamaikan lah sebelum ke polisi ini gitu loh maksudnya. Apa nggak pernah seperti itu? oh, kalau gembala itu kan sifatnya kan netral ya. Saya Ah, memahami iya, itu. iya. Eh, jadi saya apa ya sebatas itu ya apa itu usahanya Pak Gembala gitu. Saya menghargai itu gitu loh. Jadi nggak bisa apa itu harus kayak bagaimana dia keras dengan suami saya atau apa kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Tapi dalam hal ini kan Nggak, maksud Gembala saya kan menampilkan kasih. Gembala memanggil kedua belah pihak gitu loh. Kedua belah pihak. Supaya at least ada perasaan adem gitu loh. Apa tidak pernah seperti itu? Gembala, nggak pernah. Sering, Mengambil dua orang gitu lah ya. Ada. sering kali, Oh sering ya, kali. oke. Apa itu? Ya intinya seperti itu. Namanya Ya, apa beda pendapat, terus ya. di usia Tapi ada pernikahan juga perubahan nggak dari si suami setelah di tidak ada, konseling dengan tidak ada perubahan, tidak ada. sama saja. Bahkan saya ngomong apa adanya ke gembala, saya tunjukkan istri ke istri gembala kayak begini loh, aku diginikan loh, aku begini loh, ada buktinya, tapi tidak di apa itu ya mungkin beliau-beliaunya ini tetap ambil netral gitu ya. Saya Ambil menghargai netral kan aja. ada bukti, maksudnya kan ada ini bicara dengan data. Itu netral kan? Bicara dengan data. Jadi nggak ada solusinya dengan gembala ya. Kan ini bicara data, netral. That's okay, netral. Tapi kan ada buktinya. Ini loh, luka sini, luka sana, ini apa bengkak sana, bengkak sini. Ini fakta, data. Apa nggak ada biasa saja? Ya selama yang saya alami ya seperti biasa aja sih. Tapi ya saya tetap Ya oke lah. tetap yang penting saya ya namanya apa nih Gembala kan sudah berusaha mungkin semaksimal mungkin batasan-batasannya dia gitu. Tapi saya tetap menghargai aja. Nah, di sini saya bukan melihat itu, tapi Tuhan sendiri yang menolong saya. Waktu saya tinggal di Eyang ini suruh saya kayak apa tuh selalu dekat sama Tuhan. Kayak sumpagi, terus habis gitu di situ kan Ungaran. Ungaran itu ada apa tuh Patu Aget Semani. Dalam Ya, hal ini oke. nih saya apa tuh waktu itu saya merasa gini, duh Eyang ini kok suruh sorry Eyang dan duh Eyang ini kok suruh doa 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 terus padahal itu untuk pikir aja Oli sudah bingung gitu ya. Nah tapi di sini Ya, Oli ya. akhirnya kan mikir gini apa itu Oke, mungkin supaya Oli tetap fokus sama Tuhan gitu loh. oke, Mbak Oli. Nah Eh, itu terjadi berapa tahun yang lalu? eh, Juni eh Juni 2023 1 tahun yang lalu ya. Oke. ya. 1 tahun lalu sekarang apakah ada perubahan dari suami terhadap Ibu Olive atau berusaha usaha untuk ya minta maaf lah atau kehilafan atau enggak ada atau biasa saja? Nggak ada biasa aja terus saat itu dia sudah punya cewek lagi ya nggak tahu ya Oh, entah masih oke, oke. pacaran terus sudah menikah it's okay lah itu kan
jalan hidupnya dia masing-masing. Tapi saya tetap pikiran positif aja. Nah, di sini kan temanya ini kan kita ketemu Tuhan Yesusnya gitu ya. Nggak usah kita bicara Ya, yang itu. ya, ya, nggak Nah, apa-apa. di situ Hmm. Terus, akhirnya saya apa tuh ke Ungaran, di situ ada teman di situ tuh ya saya di situ hanya puasa apa nih puasa jam 6 sore, puasa jam 6 sore baru makan gitu ya. Terus saya kembali ke Eyang, terus Eyang bilang, ayo ke Ungaran lagi. Jadi fokusnya tuh untuk Tuhan, Tuhan, Tuhan selama 1 bulan itu. Nah, di oke, situ ada teman bilang, ayo puasa Esther. Nah, namanya saya ini kan nggak pernah puasa sampai puasa Esther itu ya. Saya bingung, 3 hari, puasa ya, Esther itu kayak apa? Gitu. Terus, oh ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi di situ Eyang itu kasih tips. Kamu kalau supaya mau puasanya itu eh, berhasil, setiap mandi kamu keramas, keramas rambut itu supaya nanti kalau semuanya itu kan badan kita nih kan sudah mandi kan dingin kan kepala kita biasanya untuk puasa kan panas gitu loh oke. jadi kamu bisa melewati puasa Esther ya saya lakukan di apa tuh di Ungaran itu nah singkat cerita teman saya yang ngajak saya ini untuk puasa ini akhirnya tidak kuat dari apa nih hari kedua jadi sore itu dia sudah makan ya secara teman ya saya kan apa nih wah kamu yang ngajak kok sekarang kamu itu malah besoknya dia mau pulang gitu nah di situ akhirnya pas apa tuh dia sudah pulang paginya nah, tinggalkan 1 hari ini saya antara saya wis mutung ae kan orang Jawa Timur kan wis mutung ae gak usah diterusno gitu nggak ada temennya gitu ya atau apalagi di kamar itu sendirian gitu kan otomatis saya takut untuk tidur sendiri gitu sudah akhirnya pas sorenya sebelum ibadah sore di apa Ungaran itu saya tuh ya biasa kayak duduk gini ya enggak terlalu rohani-rohani banget ya jadi saya tuh duduk sambil ngoceh gitu Tuhan aku loh sudah begini begini dalam keadaan mata terbuka gitu Tuhan aku loh sudah begini aku sudah begini kok bisa aku ngalami kayak gini Tuhan gitu ya namanya sisi kemanusiaan ya gitu Ya, nah di situ kan otomatis saya apa itu sedih nangis gitu tapi tetap buka mata dan duduk di tempat tidur gitu sudah akhirnya di situ tuh antara pikiran saya itu langsung dibagi jadi dua, antara logika dan antara tidak logika. Dalam arti itu saya tahu ini kamar ini kosong gitu loh. Kok tiba-tiba itu apa tuh kok banyak yang masuk gitu loh. Banyak yang masuk dalam arti ya saya pikir waktu itu apa nih ada tentara Tuhan gitu loh. Jadi kamar itu yang kosong itu jadi kayak penuh sesak gitu loh. Terus habis gitu Tuhan itu datang. Tuhan itu datang duduk di sebelah saya ya otomatis karena waktu itu saya kan habis nangis itu jadi kayak otomatis kayak boneka gitu loh jadi ketenggengan gitu loh antara ini kok penuh orang ini tapi orang apa gitu loh di kamar ini gitu nah terus habis gitu Tuhan itu duduk di sebelah Oli terus habis itu kayak kayak gini loh kayak itu terus habis itu Oli ya diem aja gitu terus habis gitu waktu itu Tuhan langsung berdiri di depannya Oli langsung aku akan membantu kamu gitu udah terus habis gitu ya Oli tahu terus habis gitu dalam hal itu logika tuh di dalam pikiran Oli nggak jalan jadi Oli kayak mengikuti apa tuh arus seperti itu terus habis gitu udah terus kayak Tuhan itu pergi terus apa tuh kayak malaikat-malaikat itu pergi sudah akhirnya baru sadar saya loh ini kan pintu nih dalam keadaan tertutup kok tadi ada yang masuk nah itu di situ pikirannya Oli itu sudah mulai logika jalan gitu nah di situ akhirnya saya lihat mau kebaktian sore oh ya harus ada kebaktian sore dan di Ungaran di situ kan ada kebaktian sore sama kebaktian pagi sudah Oli berusaha untuk apa tuh mengikuti kebaktian sore nah di situ Oli duduk agak belakang gitu nah di situ apa tuh Oli bilang gini Tuhan aku tuh kepengen nyanyi nyanyi apa tuh nyanyi puji-pujian di situ kan ibadah apa nih puji-pujian dan penyembahan jadi tidak ada firmannya nah di situ tapi suaraku serak Tuhan karena aku puasa Esther aku Oli bilang gitu terus habis gitu di saat itu kan mereka kan kayak puji-pujian penyembahan sambil tutup mata ya Oli duduk di belakang apa tuh puji-pujian dan itu tutup mata begitu tutup saya mata itu tutup mata langsung tuh saya tuh lihat itu blek, langsung ada tangga panjang oh, tangganya tuh panjang gitu terus habis gitu saya langsung ini apa tuh ini wih
Jawa Timurnya keluar. Wih, tanggane Cik Adoe. Nah, gitu. Nah, terus iya gitu. Oke, oke. Kan ya kan pasti mikir gitu. Wih, ada acara apa itu di atas ya? Gitu. Gitu. Kapan aku sampai di atas itu? Kira-kira kok tangga di cek panjangnya gitu ya. Udah, akhirnya begitu saya kapan itu apa tuh sampai di sananya. Begitu kapan langsung lep sampai di pojok di sana, di atas itu. Nah, di Siapa itu situ yang sampai di Mbak Oli saya sampai di saya atas? Oh tiba-tiba ya, sudah di langsung atas. tiba-tiba di atas itu, gitu. Oh, oke. Nah, di situ tiba-tiba di atas, terus habis gitu saya lihat itu 3 kursi, sandarannya tuh tinggi-tinggi gitu loh, apa panjang-panjang gitu loh. Nah, Oh, oke. itu Raja-raja ya, kayak raja, iya, kursi raja-raja. iya, Ah, oke. iya, betul. Nah, udah terus habis gitu 3 itu terus habis gitu mereka tuh ngangguk-ngangguk gitu loh. Jadi kayak menikmati musik gitu. Terus habis gitu ya saya lihat oh di sini gini toh apa itu ada acara gitu. Tapi Oli mikir itu terus habis gitu begitu saya berpikir logika gini. Oh mungkin mereka itu apa nih mendengarkan puji-pujian di gereja. Nah begitu Oli ngomong mikir secara logika langsung blep Oli sudah di gereja itu di gereja Ungaran gitu. Dan Oh, kebetulan kan si siapa ini apa tuh gereja itu mau hampir selesai gitu cerita apa tuh puji-pujian dan penyembahan gitu. Ya mungkin saya mikir ya kalau saya sih terus nangis atau apa gereja selesai ya kan nanti orang pandang aneh toh. Iya toh. Jadi kan Tuhan tidak mempermalukan saya lah gitu. Nah, amin. udah akhirnya akhirnya ya tetap begitu amin itu saya lihat itu sudah itu tapi untungnya saya duduk paling belakang gitu jadi tidak kelihatan orang gitu udah akhirnya apa itu di situ ya ada satu penghiburan ya di satu sisi itu tapi saya benar-benar ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Nah, terus waktu pas Juni tanggal 2024 bulan bukan Agustus Mei April itu saya ke Ungaran lagi 2024 itu. Nah, di situ memang kan di satu sisi saya kepengen apa itu ketemu sama si siapa itu suami. Tapi kan Tuhan semuanya itu kan harus seizin Tuhan kan gitu. Saya di Ungaran saya selalu berdoa Tuhan saya ini pengen ketemu suami atau gimana gitu. Tapi waktu pas ibadah pagi itu apa itu Tuhan itu langsung ngomong nyentuh hati saya. Saya loh kangen kangen sama kamu Oli. Kenapa kamu kok kangen sama yang lainnya? Itu Hmm, sampai oke. kamu sampai tiba di sini itu karena apa usaha dari aku, kerja dari aku gitu. Sampai kamu berhasil ini, aku lo benar-benar kangen sama kamu. Nah, di situ tuh karena persekutuan itu ya saya apa itu ya berusaha tahan ya untuk nangisnya. Tapi waktu pas di situ kan ada kayak bilik-bilik doa gitu. Nah, di situ saya nangis apa itu sejadi-jadinya karena kan sama ini kan saya mikir Tuhan itu kan hanya Tuhan di sana, terus saya manusia gitu. Tapi kan dalam waktu itu kan saya benar-benar kayak dekat sama Tuhan gitu. Terus di situ saya ya minta ampun sama Tuhan. Selama ini kan mengutamakan manusia daripada Tuhan gitu loh. Terus habis gitu kan selama ini kan Tuhan selalu apa dekat dan menyertai saya gitu loh. Nah di situ sampai sampai selama 3 hari terus sebelum pulang ke apa itu sebelum pulang ke mana nih ke Surabaya saya mampir ke rumahnya yang mau nikah ya udah itu aja terima kasih. Ya, oke. Itu Mbak Oli. Jadi sampai sekarang belum ada pertemuan dengan suami ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini misal kalau suami datang terus dia minta maaf, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya dia datang terus dia minta maaf sama Mbak Oli, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mbak Oli? Ya pasti saya ya juga apa itu ya sama-sama dari 1, 2, 3, 4 itu justru saya yang minta maaf itu sampai KDRT yang terakhir ini saya tetap selalu yang minta maaf itu kalau dia pun datang ya otomatis kan berhadapan dengan kedua orang tua saya dulu terus habis gitu nanti kan orang tua saya minta syarat-syarat ini supaya tidak terjadi hal yang seperti ini kalaupun Tuhan izinkan dia tetap mau jadi apa nih mau itu istri saya apa suami saya lagi ya enggak apa-apa gitu saya tuh
orangnya enggak tipe apa dendam atau bagaimana, easy going aja gitu. Jadi Sampai pun dia kira-kira mengambil ya, keputusan dengan perempuan lain, ya sudah, itu memang mungkin pemikiran dia atau jalan hidupnya dia gitu. Saya sih ya, santai aja. ya, Nggak ini mau. kan saya misalnya kira-kira apa yang Mbak Oli lakukan? Kalau dia datang minta maaf atas kesalahannya dia yang pernah dia lakukan sehingga menyebabkan eh, susah hidup Mbak Oli ya. Kira-kira Mbak Oli bisa terima dia nggak? Bisa, Bisa, oke. bisa. Kenapa bisa? Oh, dia jahat kok. Kenapa bisa? Kan dia jahat. Ya, Udah karena kan, bolak-balik dia. Kalau ya bolak-balik karena, kejadian itu bukan sekali dua kali. Udah berkali-kali kan? Kenapa bisa mengampuni? iya, Kenapa? iya, karena kan, ya kan, kalau saya itu kan ya juga enggak benar-benar amat, dalam arti kan apa ya, eh, saya tuh suatu masalah itu enggak mau sampai kayak diribetkan gitu loh. Jadi, wes kalau simpelnya begini ya ambil simpelnya gitu aja gitu loh. Jadi Ya, enggak mau saking apa tuh ya, kayak eh, apa, kaku atau apa ya, eh, kayak apa, akar kepahitan apa gitu loh. Ya marah, maklum saya marah gitu. Tapi karena dia sudah ada etiket untuk apa tuh melakukan itu, dan pasti kan berhadapan pertama kan sama kedua orang tua saya gitu loh. Jadi kan ya, ya sudah apa-apa, enggak masalah gitu. ya, oke. Kan selama ini juga Tuhan juga tolong saya gitu loh. Ya, oke. Eh, intinya Mbak Oli akan mengampuni dia kan? Ya, Ya, mengampuni dia karena Yesus sudah memberi contoh. Ya, Yesus disalib oleh bangsanya sendiri loh. Ya toh, hmm, disalib oleh ya, bangsanya sendiri, dikhianati oleh muridnya sendiri loh. Ya toh, dikhianati, ya. dijual lagi. Ya toh, Ah, cuman muridnya iya. itu nggak tahu diri, dia malah bunuh diri, nggak mau minta minta ampun atau apa ya, malah bunuh diri dia, mengakhiri hidupnya. Padahal Tuhan itu mengampuni, gitu. Jadi izinlah. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Jadi nggak perlu saya terus ya. Oke, Mbak Oli, nggak ada Jadi yang bertanya. apa tuh, saya tuh enggak terlalu Oke, harus fokus tunggu dia gitu sampai gini. Ya hmm, udah kan sekarang ini kan saya sudah mulai menerima gitu loh. Apa oke, itu memang jalan hidupnya dia. Jadi enggak sampai fokus paneng atau apa, ya oke. enggak itu. Sudah Jadi gitu. Sampai anak-anak sama siapa? Sama Ibu Oli ya? saya enggak punya anak, tapi dia punya anak tiga gitu. Oh, itu dia sudah kawin Iya, duluan. Dia kawin sudah pernah kawin ya? iya gitu. Oh, oke 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 ya. Tapi Tapi istrinya meninggal. istrinya Istrinya meninggal. meninggal. Oke, ya ya. Oke. Jadi anak tiga sama dia ya? Ya. Iya. Aja apa komentar anak tiga itu kepada Mbak Oli? Lagi di apa KDRT malah lari dari rumah. Nggak ada komentar dari anak-anak tiga, pastinya sudah gede-gede dong. eh kan sama ini kan konotasinya mama tiri itu kan selalu yang tidak benar gitu loh. Oh iya iya. Oke Tapi oke. kan di Kristen itu kan tidak ada tuh istilah mama tiri apa berarti yang ada kan mama sambung gitu loh. Iya iya iya. Oke. Ya, oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, Nah, Mbak silakan. Oli pada Mbak Oli pada waktu pernikahan itu dilaksanakan secara agama apa? Ya itu karena saya apa tuh mau menerima dia itu karena ada campur tangan dari Pak Gembala untuk bahwa ini loh, ini benar-benar penatua di gereja. Nah sekarang Pak Pendeta aja kita percayai, apa Pak Gembala apa nggak kita percayai gitu loh. Nah di sini ya bukan saya menyalahkan Pak Gembala, tapi dalam hal ini saya kalau dia tidak minta tolong Pak Gembala, ya saya nggak mau menerima orang ini, apalagi kan faktor usia kami kan sangat jauh gitu. Oh, jadi Tetap di gereja diberkati. Ya Pak Gembala ini yang memberkati. suaminya agama Kristen ya? Iya, penatua. Oh, penatua. Majelis, majelis Pak, Hmm. majelis. Majelis ya. Malah justru majelis itu seperti itu ya. Tapi sekarang waktu ada kasusnya Oli ini, dia dengan sendiri apa sadar diri dia turun gitu. Jadi enggak, Oh, itu jadi nggak jemaat jadi biasa aja. majelis lagi ya? Oke. Enggak. Tahu diri Hmm. lah dia.
Ya, ya, ya. Ya, Jadi pada waktu pernikahan itu di apa ya dilakukan dengan cara apa agama Kristen ya pemberkatan ya di gereja ya. ya, Oh, ya enggak gereja. Ya kalau menurut saran saya karena apalagi dia sebagai seorang majelis atau penatua sesungguhnya kan harusnya tidak sampai terjadi ya. Tetapi kalau jikalau kalau tadi ada apa namanya seandainya tadi yang ditanyakan oleh Pak Andre tadi kalau kembali bagaimana Mbak Uli kan gitu. Ternyata Mbak Uli sangat tulus hati menerima apapun. Tapi kalau berdasarkan Alkitab itu perlu diuji, Pak, ya. Jadi kalau kita mau menerima kembali, ya itu perlu ada diuji, Mbak, diuji. Jadi apakah dia bertobat? Nah, pertobatan itu tidak cukup dengan apa namanya ucapan saja, dengan minta maaf, dengan aku sama mau bertobat. Tapi tentu ada ujian kebenaran itu perlu dilakukan. Yaitu tentu kita Halo, hilang suaranya Pak Bambang. Terlempar. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Bambang terlempar deh. Ada yang mau bertanya? Ya, oke, nggak ada bertanya. Saya Ya, akan lanjutkan pertanyaan saya. Siapa mau bertanya? ya, ya, Pak ya. Yumbuk. Oke, silakan Pak Yumbuk. Ya, terima kasih Bu Olip. Ini kan apa ya konflik di dalam rumah tangga gitu. Tapi bagaimana sikap Bu Olip terhadap KDRT yang dilakukan oleh sang suami? Apakah tidak ada keinginan untuk melapor ke pihak keamanan atau bagaimana? Karena sekarang ini yang namanya KDRT, kekerasan terhadap perempuan itu di bangsa ini tidak boleh terjadi begitu. Sudah ke Karena polisi, Pak Yumbuk. Dia sudah lapor ke polisi. Mungkin nggak nyimak Pak Yumbuk. Sudah polisi, oh, tapi apa actionnya polisi itu yang perlu kita tahu. Sudah ke sana Pak. Sampai jam oh 3 ya, pagi kan. iya Mungkin ya, Pak Yumbuk nggak perhatikan. Oke, lanjut. iya ya. Ya itu maksud saya supaya bisa ada ketegasan dari pihak keamanan. Ya kita sebagai orang Kristen ya untuk apa namanya melihat peristiwa ini ya kita mengampuni dan memaafkan begitu. Ya harus dengan kita terima dan bisa mengampuni begitu. Tapi bagaimana juga suami kalau mengulangi terus, ya itu memang tidak bisa harus ada campur tangan pihak keamanan begitu. Ya, nah saya maksudnya lihat apa itu ada action dari pihak keamanan setelah dilapori oleh Bu Oli. Ya itu poinnya lah yang Ya, ya, ditanyakan. nah Nah, itu aja. waktu saya lapor itu, jadi kan pihak kepolisian kan nggak bisa langsung menangani kasus saya. Dan di situ saya tunggu sampai 1 bulan di rumahnya Eyang Wahyu atau Eyang Monika, tidak ada action dari kepolisian. Tapi begitu bulan Juli saya waktu sudah di Surabaya tahun 2023, polisi itu sudah memanggil saya dengan apa nih 2 surat panggilan. Tapi melewati rumahnya si siapa tuh suami saya itu. Nah, di situ eh, nggak mungkin kan saya apa nih Surabaya Semarang untuk kasus seperti itu. Tapi di sini keluarga bilang ya sudah relakan aja. Terserah apa itu mereka mau bagaimana bagaimana. Tapi setidaknya saya ini ada action untuk apa tuh menyadarkan dia dengan melaporkan polisi. Jadi ada efek jerahnya gitu loh di situ. Nah, di Oke. situ kan otomatis saya nggak datang kan itu kasus itu delik aduan. Nah, di situ akhirnya kan karena saya tidak, menurut mereka tidak aktif, padahal kan adik saya ini kan yang pengacara tuh bilang gini, Pak, ini kan apa korban kan nggak harus datang, tapi melalui Zoom kan bisa toh untuk apa tuh mau ditanyakan kebenarannya. Padahal
kakak saya sudah membuat BAP, sudah menunjukkan hasil visum, sudah serahkan di hasil visum di kantor polisi. Tapi pihak kepolisian sana minta harus saya hadir gitu. Tapi kan itu kan tidak bisa saya lakukan seperti itu kayak Surabaya Semarang. Apalagi ya tidak mungkin juga saya merepotkan yang Monica lagi untuk itu. Jadi saya ya relakan ya sudah Pak, saya ndak itu sampai polisi kan tahu mana orang ini bohong atau enggak. Dia tuh malah bilang gini, Bu, minta aja uang 5 juta Bu, untuk mengganti kerugian ibu, badan ibu yang sakit gitu. Terus saya gitu, oh tidak Pak, saya enggak mau untuk urusan seperti itu gitu. Apa tuh saya enggak bisa untuk hadir ke Semarang lagi gitu. Jadi ya ya seperti itu. Jadi mungkin apa tuh saya dengar itu tidak tahu dari mana. Jadi dia otomatis membayar polisi itu untuk tidak memperpanjang kasus tersebut gitu. Tapi kayak tadi kan Pak Andre bilang apa, apakah kamu terima dengan ini kok segampang itu kamu menerima itu. Dalam hal ini kan dari sekian rentetan apa tuh saya alami itu di situ tuh kan Tuhan juga tidak apa ya tidak melepaskan saya gitu loh. Terlepas saya ini kan ada salahnya, nah mungkin manusia tuh benar semua ya. Tapi dalam hal ini kan Tuhan selalu melindungi saya gitu. Jadi saya mikirnya aja ya simpel-simpel aja gitu. Kalaupun saya Tuhan apa mengizinkan dia untuk kembali ke saya, berarti Tuhan itu sudah apa ya, udah apa tuh melindungi saya gitu loh. Udah apa apa tuh suami itu datang itu enggak seperti kayak yang suami yang dulu gitu loh. Tapi mungkin sifatnya sudah berubah atau bagaimana kan saya mikirnya seperti itu aja, simpel aja. Karena kan saya enggak sendiri berhadapan kan, belakang saya pasti ada Tuhan Yesus. Ya, satu lagi Bu. Satu lagi mungkin dari gereja mana Ibu bersama suami begitu? GKJ kah? Ya, itu gereja di Semarang aja gitu. Itu apa? Nggak mau jawab dia. Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, nggak Iya masalah. kan di situ saya yang sebenarnya itu kan itu apa tuh yang orang lainnya baik. Saya tetap selalu berpikiran positif meskipun toh suami saya mempengaruhi mereka, tapi saya melihat mereka baik gitu loh, gitu. Jadi ya biar aja yang itu kan saya sama suami saya gitu. Jadi untuk itu jangan. Ya, Pak Gembalanya sudah oke, oke. berusaha banget gitu saya. Ya, ya. Tulis Oke. lagi. Oke. Oke, Ya, ada saya yang mau terpental Pak Andre. Oh, iya, terpental makanya kenapa ini kok Iya. keluar? Oh, terpental. Oke, ada yang mau tanyakan lagi Pak Bambang? Oh, iya. Iya tadi. Jadi gini Ya, untuk boleh singkat aja Pak Bambang. Karena ya singkat ya, aja. poinnya aja, poinnya Nah, aja. ini saya tidak bertanya tetapi memberi saran aja seperti yang tadi pertanyaan Pak Andre itu. Bagaimana kalau apa namanya nanti kembali lagi Mbak Anu kan langsung mengatakan ya terima, tetapi masih ada sesuatu yang mungkin perlu diingat bahwa karena masalah itu kan perlu diuji gitu. Jadi maksud saya karena sampai Mbak Uli itu kan pernikahannya kan melibatkan pendeta ya, Pak Pendeta. Betul nggak Mbak Uli? Ya, Ya kan justru dari pendeta yang mendorong untuk pernikahan itu terjadi. Maka libatkanlah ketika Mbak Uli nanti menerima kembali dia ya untuk menjadi suami itu harus ada diuji karakternya, kepertobatannya. Ya tentu melihat tidak 1 hari 2 hari, katakan is okay, tetapi dengan prasyarat itu gitu. Jadi sampai kapan dinyatakan oke itu tergantung dari situasi itu dan itu libatkan pendeta. Ketika untuk kedua kalinya ini nanti tidak berhasil, ya mungkin tidak perlu lagi sama sudah bentuk karakternya seperti itu, jadi tidak mungkin ya tidak harus kembali jatuh pada hal yang sama ya, jangan sampai. Dan itu menjadi pelajaran dan apabila nanti juga ada
orang yang ingin ini perlu diawas, apa namanya itu ya, diseleksi secara selektif gitu. Jadi selektif ini berdasarkan pengalaman. Ketika di JU ini ternyata hasilnya tidak bagus, ya jangan dilanjutkan, menjadi apa, teman saja, teman persaudaraan aja. Nah, ada batas-batas tertentu. Ketika dalam beberapa ujian pengalaman yang sekarang dialami Mbak itu kan, ya kan sudah memiliki kriteria-kriteria orang yang baik dan benar, yang seturut dengan firman Allah itu kan ini. Mungkin dari perbuatannya, kemudian itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampai kembali untuk terulang kembali masalah yang kedua kali. Itu Tuhan memberkati. Libatkan pendeta. Oke, Ya. oke, ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada Mama Ita, ada Bu Deria dari Ambon. Selamat siang, Bu Deria Ambon. Selamat siang. Pak Siswanto dari Malang. Ya, Ada saya yang mau mau nanya. ditanyakan? Saya mau nanya sebentar. Oke, boleh. Ya, Monggo, Pak sebentar. Sis. Sedikit aja. Tadi dengan Bu siapa ya? Mbak siapa? Olivia. Ya, Olivia. Olivia asalnya dari Madura ya? Enggak, bukan. Soalnya saya lihat bajunya doreng-doreng gitu, itu baju orang Madura biasanya. Oke. Kalau dari Jawa ya syukurlah. Nggak gini, Bu Olivia, saya sedikit aja mau nyampaikan aja. Jadi dalam artian, saya kira ini ada, saya tidak mau tahu di belakang kejadian-kejadian sebelumnya ya. Tapi dengan ya kejadian yang sudah dihadapi Mbak Olivia ini, saya kira tetap aja bersandar pada Tuhan ya. Jadi biarlah Tuhan yang menata kehidupan Mbak Olivia. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini. Seperti saya tadi juga kaget juga dengar kalau seorang majelis berperilaku seperti itu. Itu kalau di gereja saya termonitor seperti itu sudah diambil alih oleh KMJ atau seluruh jemaat untuk disingkirkan ya, dalam artian tidak ada dalam seorang majelis melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Tapi saya pikir itu semua rencana Tuhan, biar Pak Olivia menghadapi semua ini tetap bersandar pada Tuhan. Saya pikir itu aja, saya kira kita tidak bisa banyak dari Alright. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Biarkanlah Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya ya, bukan polisi atau pengadilan, tapi Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu aja saya yang sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mama Ita, Depok, Ibu Deria, Ambon, ada lagi Ibu Teti, Depok. Nih, sama-sama Depok itu ya? Ya. Salam Ibu Olivia. Halo. Ya, silakan. Kita sebagai wanita ya harus panjang sabar. Betul. Tapi aku juga pernah merasakan, tapi bisa utuh kembali. Amin. Aku rasakan ketika aku bisa menerima dia, anak aku menikah, di situ baru ku rasakan kebahagiaan. Kita bisa menghadapi besan kita yang tahtanya lebih tinggi dari kita. Saya berpikir, kalau tadinya saya jadi mengikuti egois saya, apa jadinya pernikahan anakku? Di situ aku menangis. Amin. Memang pahit rasanya, tapi karena aku udah punya anak 2, waktu pernikahan anak saya, di situ aku rasakan kebahagiaan yang selama ini. Pesan-pesan apa Bu untuk Ibu Olivia? Karena waktunya nggak banyak nih. Pesan-pesan apa atau apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, seperti yang dibilang Bapak siapa tadi? Ya, tetap kita duduk di kaki Tuhan. Amin. Namanya kita udah pernah satu tubuh, satu rumah ya.
biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Ibu Olivia harus bersabar dan selalu minta petunjuk Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam senantiasa. Disitulah kekuatan kita. Terima kasih. Oke, right. Luar biasa ya ini apa? Ya, hari ini ya kita belajar banyak ya dari apa Ibu Oli ya. Bentar saya hilangin dulu. Well, di mana ini lagi? Oke. Saya hilangin dulu. Oke. Saya belajar banyak ya. Waktunya nggak banyak. Saya akhiri hari ini karena nggak ada yang bertanya ya. Saya poinnya yang saya dapat gini. Tuhan itu selalu mendidik kita menjadi semakin dewasa ya. Semakin lama semakin dewasa. Dan itu ada proses ya. Orang itu semakin lama harusnya semakin dewasa dong. Ya enggak? Rasanya kita harus semakin diberi pemahaman bahwa dunia itu adalah memang tempat di mana kesulitan-kesulitan, problem-problem, termasuk problem rumah tangga, itu ada. Bahkan saking seringnya jika kita ngelewatin masalah, problem, tantangan, sekarang ya dengan sendirinya kita harusnya mikir dong. Kalau hidup gampang-gampang aja, kayaknya bukan hidup deh namanya. Ya enggak? Kalau semuanya serba gampang, kayaknya bukan hidup namanya. Makanya kalau lagi berdoa, mari kita minta supaya dikasih sabar, dikasih kekuatan. Sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau orang dunia ada batasnya. Kalau kita anak Tuhan, sabar itu nggak ada batasnya. Dijadikan orang yang bisa memaafkan, mengampuni, tanpa hitung untung rugi loh. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni yang mana aku sebenarnya nggak layak. Tapi sudah dilayakkan. Saya yang tidak benar, dibenarkan oleh darah Kristus. Sehingga kita semua bisa diberi kemampuan untuk bisa hidup tulus tanpa mengharapkan apapun. Ya udah, tulus saja gitu loh. Semuanya Tuhan pasti memperhitungkannya. Istilah orang Jawa apa? Gusti Allah mboten sare. Tuhan berhitung loh, dihitung air mata yang ditumpahkan oleh Bu Oli itu diperhitungkan di dalam kirbatnya. Kalimat-kalimat dalam doa kan selalu begitu kan? Semoga Tuhan akan mewujudkan seiring dengan berjalannya waktu. Dan nggak apa-apa juga. Kalau misalnya Tuhan tidak mewujudkan, nggak apa-apa. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan itu diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan anaknya ular kalau anaknya minta telur kan? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita semua. He knows the best for us. Tuhan juga bisa menolong dengan cara tidak ditolong. Nah ini perlu Tuhan bisa menolong dengan cara tidak menolong. Loh, kok aneh? Orang dunia kan bilang aneh. Tapi itu cara Tuhan. Jika endingnya justru merusak kehidupan kita. Tuhan tidak menolong. God will destroy our plans if He sees our plan is going to destroy us. Ya, Tuhan tuh bisa menghancurkan rencana kita ya. Itu bahasa Inggris sederhana lah, semua orang dah tahu. God will destroy our plan ya. Tuhan bisa menghancurkan rencana kita jika Dia tahu bahwa kita punya rencana itu akan mencelakakan kita. Dihancurkan dulu loh. Sebenarnya kita nggak tahu loh. Kok Tuhan jahat? Rencana saya dihancurkan. Tuhan tahu endingnya. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu endingnya apa. Tapi bisa juga Tuhan mewujudkan satu persatu sesuai dengan rencananya. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tuhan mengizinkan kita diuji. Supaya apa?
supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman? Iblis kan suka nantang Tuhan. Dan apa yang iblis sampaikan? Itu benar. Karena kebanyakan kita kan cuman mau pujian, tapi tidak mau ujian. Dengar baik-baik. Orang mau pujian, tapi tidak mau ujian. Banyak dari kita yang mau berkatnya, tapi tidak mau menghadapi tantangannya. Amin. Disinilah kita bersyukur peristiwa ini Tuhan rencanakan. Yesaya 55 ayat 8. Itulah. Tuhan pasti bukan mencelakakan. Disitulah. Mari kita tetap lebih kuat, lebih melekat dengan pokok anggur, supaya kita bisa kuat. Karena kalau kita sendirian, kita nggak bisa. Bahkan kita bisa bunuh diri. Ya nggak? Problem banyak. Kok saya dibiarkan oleh Tuhan? Itulah pentingnya komunitas. Justru komunitas ini yang bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Punya komunitas kan? Ibu Monica, Eyang Monica kan? Pasti ada. Kalau sendirian, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Omong kosong. Akibatnya apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab bilang apa? Terkutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk loh. Hati-hati loh, firman Tuhan bicara loh. Jadi disinilah pentingnya kita punya komunitas benar, komunitas yang tepat, supaya kita disinilah tempat digodok kita, di Kompak Siang, ya bukan promosi, disinilah tempatnya orang-orang yang digodok. Tuhan mau godok kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Bambang. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan pesan-pesan terakhir untuk Bu Olivia sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Ya, saya Pak Andre. Oke. Jadi tetap seperti yang dua pembicara tadi sudah sarankan, harus tetap kuat di dalam iman, di dalam doa, membaca firman Tuhan. Itulah kekuatan kita, hingga kita bisa melakukan bisa mengampuni, bisa mengasihi, karena memang kan sudah menikah ya Bu Olive, itu tidak bisa dipisahkan lagi oleh siapapun gitu, karena firman sudah jamin itu manusia tidak boleh memisahkan, ya. Jadi kekuatannya kita tetap di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam baca firman, itu pasti ada kekuatan-kekuatan yang baru untuk kita bisa menjalani apapun juga yang terjadi. Begitu Bu Olive, itu aja Andre. Oke, terima kasih. Monggo Pak Bambang. Halo. Ya Pak, bagaimana? Ya. Masih mati ya? Apa kameranya Pak Bambang? Oke, siap. Ya, oke. Lanjut Pak. Ya, baik. Kita akan lanjutkan sesi